Tema kita judulnya Kristen Halu ya. Agak keras ya sebenarnya. Jadi kenapa saya angkat tema ini ya? Karena saya dapat ide tema ini dari sebuah lagu yang saya dengar di mobil saya. Karena saya nggak bisa pilih lagu mana yang saya bisa dengar kan. Karena itu kan kumpulan satu lagu. Nah lagu itu judulnya I'm a Friend of God. Ya, He calls me friend. Saudara mungkin pernah nyanyiin lagu itu. Jadi waktu saya dengar lagu ini kemudian ya muncullah ide Kristen Halu ini. Ya, kita baca dari firman Tuhan dulu sebelumnya di Galatia 6, 1-3. Kita baca 2-3. Hai saudara-saudara, jika ada orang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus mengembalikan orang seperti itu dengan roh kelembutan. Berjaga-jagalah supaya kamu sendiri jangan ikut tergoda. Ayat 2, saling menolonglah dalam menanggung beban supaya kamu menaati hukum Kristus. Jika ada orang yang menganggap dirinya penting padahal tidak demikian, ia menipu dirinya sendiri. Oke. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara, saya melihat bahwa ada sebuah fakta bahwa banyak orang Kristen telah menjadi halu dengan imannya. Jadi maksudnya gini, imannya belum sempurna, tetapi ngakunya sudah sempurna. Imannya belum sampai benar-benar jadi anak Allah, tapi ngakunya sudah jadi anak Allah. Sudah berasa anak Allah tanpa mengerti apa kualifikasi untuk seseorang dapat diakui imannya sebagai anak Allah. Iman yang dimiliki hanya iman yang kalau saya sebut sebagai iman angan-angan belaka. Ya. Jadi memuji Tuhan pun lagu yang dinyanyikan syairnya isinya angan-angan, angan-angan belaka. Seperti tadi, I'm a friend of God, He calls me friends. Ya saudara, ketika saya dengar lagu ini saya jadi teringat tokoh di Alkitab yang disebut sahabat Allah. Siapa? Tokoh di Alkitab yang disebut sahabat Allah itu siapa? Ada yang mau jawab? Abraham ya. Jadi bahkan label sahabat Allah ini hanya diberikan secara terang-terangan hanya kepada seorang bernama Abraham. Jadi lagu ini berkata dia sahabatnya Allah. Jadi waktu saya dengar lagu ini saya mulai berpikir memang dia sudah melakukan apa bagi Tuhan sampai dia bisa mengaku bahwa dia sahabatnya Allah. Ya kan? Apakah semudah itu mengklaim diri kita sahabatnya Allah? Memang siapa kita sampai kita berani ngaku diri kita sahabat Allah? Jadi untuk kita ngaku diri kita sahabat Allah itu sah-sah aja. Akan tetapi kita harus ngaca, memang kita sudah punya kehidupan iman dan ketaatan seperti Abraham sampai kita panggil dia sahabatnya kita. Saudara, sejak kapan Abraham disebut sahabatnya Allah? Sejak kapan? Ada yang mau jawab? NJM? Kapan sebutan label sahabat itu diberikan buat Abraham? Waktu dia mempersembahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidup dia. Yang ia doakan dan dia tunggu-tunggu untuk dia dapatkan. Setelah dia dapatkan, Tuhan minta itu untuk dikorbankan. Apa itu? Ishak. Sejak dia korbankan Ishak, baru itu Tuhan panggil dia sahabatnya dia. Sahabatnya Allah. Ini sesuai catatan Yakobus 2 ayat 21-23. Jadi pertanyaan gini, emang kita sudah seperti Abraham? Ya, ngaku-ngaku sahabatnya Allah? Jauhlah. Makanya banyak kan Kristen halu hari ini. Jadi Abraham dapat jadi sahabat Allah karena dia memiliki ketaatan untuk mengorbankan yang paling berharga dalam hidup dia, yaitu Ishak. Tetapi banyak orang Kristen ngaku-ngaku sahabat Allah, tetapi untuk mengorbankan sesuatu yang berharga dalam hidup dia, nggak mau. Untuk giat belajar Alkitab aja males. Dengar firman aja ngantuk. Apalagi mau mengorbankan sesuatu yang berharga dalam hidup dia. Jadi orang Kristen yang suka bicara yang bagus-bagus tentang dirinya adalah orang Kristen halu. Belum sampai, tapi ngakunya sudah nyampe. Itu namanya halusinasi. Keras ya? Iya emang. Ya memang Yesus juga pernah memberikan status sahabat kepada muridnya. Tetapi Yesus juga memberikan penjelasan seperti apa mereka yang Yesus mau aku jadi sahabatnya dia. Yohanes 15, 14-15 kalau bisa baca di depan. Itu adalah mereka yang taat perintah Tuhan. Dikatakan demikian. Dan mereka yang tahu akan kehendak Allah. Jadi saudara, pertanyaan kita sudah taat firman belum? Kita sudah melakukan belum apa yang jadi kehendak Allah? Atau kita melakukan kehendak kita? Mazmur 25:14 katakan terjemahan FIYH. Persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang yang menghormati dia. Dalam terjemahan lain takut akan dia. Hanya kepada mereka yang memberitahukan rahasia janji-janjinya. Jadi hanya orang yang takut sama Tuhan baru bisa disebut sahabat Allah. Dan orang yang seperti ini, ya sama seperti tulisan Yohanes, Mazmur tuliskan hal yang sama, bahwa hanya mereka yang tahu rahasia perjanjian Allah. Jadi
Mereka yang menerima penyingkapan Alkitab, ya, Alkitab disingkapkan, Alkitab diwahyukan bagi mereka, baru mereka bisa disebut sahabat Allah. Kalau baca Alkitab hanya comot-comot ayat yang dia suka, apakah itu ciri sahabat Allah? Jadi mengapa banyak Kristen halu hari-hari ini? Karena nggak pernah belajar Alkitab. Sehingga tidak tahu standar jadi sahabat Allah seperti apa. Tidak tahu standar jadi anak Allah seperti apa. Langsung overclaim, berasa anak Allah. Maka orang-orang ini apa? Menjalani iman yang mengukur diri melebihi yang semestinya. Mereka menjalani iman yang hari ini Paulus katakan adalah orang-orang yang sedang menipu diri sendiri. Belum sampai tapi berasa udah sampai di level iman itu. Sesuai catatan Galatia 6 ayat 3. Silakan aja ngaku-ngaku kepedean, tetapi pada akhirnya pengakuan harus dari mulut Tuhan. Apakah benar kita sahabatnya? Apakah benar kita anaknya? Dan itu hanya tampak dari ketaatan kita kepada firman Tuhan. Seberapa kita bisa tahu rahasia Allah di dalam firman-Nya. Sehingga kita menemukan rahasia kehendaknya atas alur penebusan sejarah dunia ini. Hanya orang seperti itu disebut sahabat Allah. Yang pertama, apa ciri Kristen halu? Mereka adalah orang yang tertipu oleh diri sendiri. Akan tetapi melalui khotbah ini seperti pesan Paulus, bagi mereka yang jatuh dalam dosa, dan mereka tersadar bahwa mereka setelah dengan firman ini mereka tersadar, Paulus ingatkan untuk kita apa? Kita harus dengan roh yang lemah lembut untuk membawa orang kembali ke jalan Tuhan. Jadi ketika ada salah satu saudara seiman kita jatuh, saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membantu dia keluar dari kesalahannya. Tetapi hari ini biasanya orang Kristen apa yang dia lakukan ketika lihat saudara seimannya jatuh? Saya tahu hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan besar jatuh. Jadi saudara, ketika orang jatuh, kebanyakan kita gosipin dia. Kita kata-katain. Kenapa orang jatuh, kita bisa berani hakimi orang itu atau ngatain orang itu? Menurut saudara kenapa? Kenapa? Kenapa kita bisa, kalau lihat orang jatuh kita berani ngatain, kita bisa menghakimi? Kenapa menurut saudara? Iya, berasa lebih bagus jawabannya itu ya, lebih benar, lebih bagus. Kan kita berasa diri kita lebih bagus dari orang yang itu gitu ya, lebih benar. Jadi ada lagi saudara, orang kalau lihat orang lain jatuh, ya so ingat perhatian ini contoh-contoh kasus. Dia senang sekali kalau lihat orang jatuh. Karena dia merasa sejak lihat orang lain jatuh, dia berasa dirinya jadi lebih baik dari orang itu. Ya parah sih, selalu bilang parah amat ada orang kayak gitu. Kenapa ada orang seperti itu? Karena senang dia baru bisa keluar kalau ada orang lain yang lebih susah dari dirinya. Bisa juga karena mungkin hidup dia susah, jadi kalau ada yang jatuh dia berasa sama-sama susah. Atau bisa juga karena dia memang senang aja kalau ada orang lain yang lebih lemah dari diri dia. Dia lebih susah atau lebih bermasalah dari dirinya. Sehingga dia merasa bahwa dirinya jadi lebih baik kan keadaannya. Dia merasa dirinya lebih bernilai dari orang itu. Ini jenis orang suka sekali membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Jadi saudara syukur dia baru bisa keluar kalau lihat ada orang lebih susah. Soalnya bilang jahat sekali orang kayak gini. Ya jahat sekali, jahat gak? Tapi jangan-jangan kita gitu juga gak ya? Tapi memang benar ada orang seperti ini. Dan kalau nanti orang yang udah jatuh itu bangkit, dia bukannya senang, dia sedih. Kenapa dia sedih? Karena dia pikirannya loh kok cepat sekali bangkit. Dia aja masih belum bangkit, dia aja masih gini-gini aja hidupnya. Jadi saudara, Alkitab ingatkan kepada kita hari ini, kita yang merasa sedang kuat untuk kita berjaga-jaga. Karena kejatuhan bisa terjadi kepada siapa saja. Dan rahasia untuk tidak jatuh yang paling penting adalah apa? Di ayat yang ketiga. Jangan menilai diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Karena jika saudara merasa diri lebih tinggi, saudara sedang menipu diri sendiri. Jadi ketika kita lihat saudara seiman jatuh, kita tidak boleh menghakimi orang itu. Karena gak ada yang imun saudara. Sekarang dia, siapa tahu besok kita. Tuhan sebut apa orang-orang yang merasa diri lebih kuat, lebih rohani dibanding orang lain adalah orang-orang yang menyangka imannya sudah teguh. 1 Korintus 10 ayat 12 kita baca. Karena itu biarlah orang yang menyangka kalau dirinya teguh berdiri, waspada. Ya, supaya ia tidak jatuh. Waspada, supaya ia tidak jatuh. Jadi orang yang tertipu oleh diri sendiri adalah orang yang menyangka dirinya teguh berdiri. Orang yang merasa imannya sudah sempurna sampai tidak waspada dan tidak berjaga-jaga. Saudara, jadi ketika kita merasa iman kita sudah sempurna, nah kita harus siap-siap. Karena sebentar lagi jangan-jangan kita yang akan jatuh. Kenapa? Karena kita tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Kenapa bisa jatuh? Kenapa bisa jatuh? Karena keangkuhan. Karena sudah merasa diri cukup bagus. Rasa puas diri.
Alkitab katakan orang-orang demikian adalah orang-orang yang sedang menipu diri sendiri. Sesuai tema kita hari ini. Dan saudara sebagai orang percaya, saudara pasti tahu secara sadar, ya tentunya saudara sadar bahwa tidak baik menipu orang lain. Betul? Dan memang juga tidak boleh. Akan tetapi saudara tanpa sadar, tahukah saudara bahwa kita sering menipu diri kita sendiri. Ketika kapan? Ketika kita tidak jujur dengan hati nurani kita sendiri. Dunia di mana kita hidup kebanyakan memakai cara menipu orang lain untuk mendapatkan tujuan mereka. Dan kita pasti berpikir yang seperti itu namanya dosa. Karena nipu orang lain. Akan tetapi apakah kita sadar bahwa apakah menipu itu hanya sekedar itu? Kita bisa menamai orang yang menipu orang lain adalah penipu. Kita bisa langsung kasih label itu orang jahat, orang gak benar, penipu, jangan deket-deket sama orang kayak gitu. Tetapi ketika saudara menipu diri saudara sendiri, Tuhan berkata itu sama dengan menipu orang lain. Tuhan katakan itu adalah dosa besar. Karena itu saudara harus sadar bahwa menipu diri sendiri pun termasuk dosa besar. Karena ada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, ada hal-hal yang membuat Tuhan tidak senang. Jika saudara tidak menipu orang lain dan tidak menipu diri sendiri, baru Tuhan disenangkan. Ketika saudara mencapai umur 60, 70, kemudian saudara berkata seumur hidup saudara tidak pernah menipu orang lain. Ya, saya nggak pernah merugikan orang lain. Akan tetapi tanpa saudara sadar, meski saudara tidak pernah tipu orang lain, saudara sedang menipu diri saudara sendiri dengan menganggap diri saudara bagus tanpa kekurangan sedikit pun. Dan itu adalah dosa yang tidak saudara sadari. Jadi waktu saudara ditipu orang lain, mungkin itu membawa kerugian dalam hidup saudara. Saudara hilang uang. Di sini pernah ada yang ditipu orang? Ada? Ya, ada ya? Oh, banyak pasti ditipu orang. Saudara kalau ditipu orang, saudara apa? Hilang apa? Hilang uang. Hilang barang. Ya. Hilang perusahaan, ya. Hilang hubungan baik. Karena mungkin orang yang nipu saudara, ini saudara sangat percaya sama dia. Dan ini kondisi adalah kalau saudara tertipu sama orang lain. Dan saudara marah sekali pasti kan? Sama orang itu, nyesel kenal orang itu. Akan tetapi menurut saudara, kerugian mana yang paling besar antara ditipu orang lain atau tertipu oleh diri sendiri? Mana yang lebih parah? Yang setuju ditipu orang lain lebih parah, katakan. Kenapa tertipu diri sendiri lebih parah? Jadi, saudara, orang yang nipu diri sendiri, Alkitab menggambarkan orang itu seperti orang yang lumpuh seluruh tubuhnya. Kehilangan kepekaan akan organ tubuh. Sehingga jika seseorang cedera di dalam saraf tulang belakangnya, ia akan mengalami kelumpuhan di seluruh tubuhnya. Maka sebagai hasilnya, seluruh anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan lagi. Dan orang yang tidak bisa melihat kelemahan diri sendiri adalah seperti orang yang sedang lumpuh, yang tidak punya kepekaan atas dosa dia sendiri. Ia adalah orang yang tidak jujur dengan diri sendiri, tidak punya hati nurani yang murni untuk bisa melihat kelemahan dan dosanya sendiri. Suka membenarkan diri dan menilai diri lebih tinggi, melihat diri melebihi yang sesungguhnya, merasa diri bagus, cakep, ganteng, ya terhormat. Orang yang seperti digambarkan sebagai orang yang hilang kesadaran. Seperti orang lumpuh satu badan, seperti orang yang koma kehilangan kesadaran diri. Dia bisa jalan kemana-mana sambil jelek-jelekin orang, bilang orang lain itu jelek, jahat, gak bener, orang itu bau. Ya, tanpa sadar ternyata dia sendiri yang bau dan jelek. Dia bilang orang lain bau dan jelek. Ternyata dia sendiri telah kehilangan indera kemurnian di dalam hatinya. Sehingga tidak bisa mengakui dan menerima kenyataan diri bahwa dirinya tidak sebagus itu. Saking halunya melihat diri bagus karena ketutup sama kekaguman sama diri sendiri, ya, dia tidak bisa lihat lagi bau di dalam dirinya. Ia adalah orang yang cepat sekali menghakimi orang lain tanpa belajar ngaca lihat kesalahan sendiri. Cepat sekali untuk mencari alasan untuk membenarkan diri tanpa mau dengar masukan dari orang lain. Saya tahu ada orang seperti itu? Ya? Pernah ketemu? Kok diam-diam aja? Atau jangan-jangan kita ya? Saudara, saya tahu ada orang yang suka sekali melakukan pencitraan, mau kelihatan hebat, mau kelihatan rohani, mau kelihatan baik, mau kelihatan caring sama orang lain, ya, kelihatan lemah lembut.
Bicara dibikin lembut-lembut gitu, halus sekali ngomongnya. Tapi ketika marah kayak setan gitu, mereka ini melakukan semua pencitraan ini sebenarnya ya mereka lakukan bukan bagi orang lain, sebenarnya bagi diri mereka sendiri. Mereka pengen kelihatan dilihat baik di depan orang. Bahkan orang tua, ada orang tua yang tidak pernah marahin anaknya atau menegur anaknya. Tidak mau mendisiplin anaknya ketika anaknya salah. Tujuannya apa menurut saudara? Kenapa ada orang tua gak mau negur anaknya, gak pernah marahin anaknya? Tujuannya apa menurut saudara? Kalian mau jawab? Apakah dia baik? Dia sayang anaknya? Dia sayang sama anaknya, jadi dia tidak begitu sayang sampai gak mau marah sama anaknya. Di usia anak itu harus dididik. Menurut saudara kenapa? Ya gak mau dibenci, mau kelihatan bagus terus. Jadi apakah dia lakukan buat anaknya? Enggak, dia lakukan buat dirinya supaya jadi mama yang paling baik sedunia. Menjadi papa yang paling perfect sedunia. Meskipun anaknya jadi rusak sekalipun. Hancur sekalipun. Saya bisa lihat, dia outsourcing masalah negor anaknya ke pembantunya. Ya kan? Supaya apa? Mereka tetap bagus. Banyak orang tua seperti itu. Ya. Jadi waktu saya jadi gembala melayani anak muda, hampir seberapa mungkin? Saya lupa 15 tahun, anak muda, umur 22 sampai 35 tahun. Saya dikenal sebagai gembala yang cukup tegas dan keras. Ya. Buat saya lebih baik, jemaat saya benci saya sampai nanti akhir, tapi di surga Tuhan kasih tahu apa yang saya lakukan buat dia itu baik. Daripada saya mau jadi gembala yang dianggapnya bagus, tapi gak pernah negor anak-anak saya, anak rohani saya. Dan saudara, anak-anak rohani saya, jemaat yang saya gembalakan, pemimpin-pemimpin saya, mereka lucunya mereka walaupun saya keras dan tegas, mereka tetap dengerin saya. Bahkan ada orang tua yang nitipin negor anaknya melalui saya, karena nggak bisa dengerin lagi, mamanya nggak didengar. Jadi ke rumah saya spesial minta supaya saya ingetin anaknya. Jadi nasihat ini titip ke saya. Jadi lucu ya, mereka walaupun saya keras tegas, mereka tetap mau gitu loh, ngikut. Kenapa? Karena mereka tahu saya caring hidup mereka, saya perhatian dengan hidup mereka. Saya melakukan semua hal, baik yang baik maupun yang cukup keras sama mereka, karena saya peduli sama mereka. Saya menggembalakan mereka, gak mengharapkan imbalan apapun, dan mereka tahu saya tulus. Sehingga mereka tetap ikut saya gitu. Dan saya tahu gak hari ini mereka jadi apa. Mereka jadi pemimpin pranika, pemimpin gembala ibadah, semua orang-orang saya. Dan saya bersyukur, dan mereka ngakuin sampai hari ini kalau ketemu, mereka ngakuin bahwa didikan yang saya beri buat mereka itu ninggalin legacy ya. Yang baik buat mereka, sampai hari ini mereka jadi orang tua, mereka sangat bersyukur. Tapi maksud saya mau kasih tahu bahwa nggak melulu keras sama anak itu jelek. Ya, saya tahu bagaimana ngurus. Padahal kalau kita pikir orang umur 22 sampai 35 tuh harusnya dia nggak bisa loh diubah. Harusnya golden years anak itu antara usia 0 sampai 12 tahun dididik. Tapi ini saya terima mereka di usia 20-an. Harusnya telat, tapi bisa. Mereka bisa dididik, asal mereka tahu kita tulus. Kita lakukan gak ada kepentingan apapun kok. Ini buat kebaikan mereka. Ada gak yang benci saya sampai hari ini? Ada 1-2 orang, karena saya terlalu keras, karena dia hidupnya gak benar. Tapi gak apa-apa, nanti di surga Tuhan sendiri kasih tahu dia, lu tuh salah. Ya ada yang kepahitan sama saya hari ini. Cuma 1-2 orang aja sih, banyak sih enggak. Ya, jadi saudara keras gak harus salah ya, marah itu gak selalu salah. Kalau demi kebaikan hidup dia. Kalau dia nggak mau dia salah jalan, kita harus keras, kita harus marah. Jadi saudara tahu nggak ada juga orang yang datang dalam hidup kita ya, tanya kabar kita, seperti yang caring. Nanti ketika saya cerita sedikit masalah saudara ya, nanti di dalam hatinya dia mulai banding-bandingin dirinya sama saudara. Ternyata dia akan bilang di hatinya, ternyata saya lebih bagus dari dia. Dia kelihatannya baik sih nanya saudara. Ternyata aku lebih rohani loh dari dia. Jadi rasa syukur dia baru keluar kalau lihat orang lain lebih susah. Ya. Dia merasa lebih berarti kalau lihat ada orang lebih tidak berarti, lebih buruk keadaannya. Jadi ini orang yang sangat menikmati kesenangan ketika lihat orang lain lagi susah atau lagi jatuh. Atau saya pernah ketemu orang yang tanya kabar saudara hanya buat basa-basi. Yang di ujungnya saudara dikasih waktu, gimana kabar kamu? Saya cerita dong 10 menit atau 5 menit. Nanti dia akan cerita giliran dia 2 jam. Ya, ceritain dirinya, kehebatannya. Betapa dia rohani, betapa dia dekat sama Tuhan, betapa Tuhan jawab doa dia. 2 jam saudara dengerin ngomongin diri sendiri. Yang dibanggain dirinya terus, gak ada ngomong Alkitab, gak ngomong firman. Ya saudara, jadi saudara
Apakah orang baik ini dia lakukan buat orang lain? Apakah seorang ayah atau seorang ibu yang gak pernah marahin anaknya itu dia lakukan buat anaknya, kebaikan anaknya? Bukan. Dia lakukan buat dirinya sendiri kok. Buat pencitraan dia supaya kelihatan bagus. Jadi pertanyaannya, waktu kita lakukan sesuatu yang baik, apakah kita lakukan bagi orang lain atau jangan-jangan kita lakukan buat diri kita sendiri? Itu kita harus jawab loh. Pada dasarnya setiap orang pasti saudara diberikan kelebihan. Ya. Ada yang pintar dalam matematika, ada yang pintar dalam ketelitian, ada yang pandai di dalam keterampilan bisnis, ada yang bagus dalam kelola uang secara jujur, ada yang orang yang perhatian, ada orang yang caring, ada yang suka bantu orang. Saudara, ada yang bisa baca peluang bisnis. Setiap kita dititipkan ada kelebihan, sedikit kelebihan. Tetapi saudara, kelebihan itu kalau kita nggak hati-hati itu bisa jadi bumerang kalau kita terlalu membanggakannya. Kelebihan itu bisa membuat kita tertipu oleh diri sendiri. Karena kelebihan itu kita jadi sombong. Akhirnya kita menilai diri kita lebih tinggi dari yang sesungguhnya. Kita jadi gak berjaga-jaga lagi. Akhirnya kelebihan itu membuat kita jatuh dan hancur. Galatia 6 ayat 3. Terjemahan New Living Translation bilang begini. Saudara baca. Jika kamu berpikir bahwa kamu begitu penting. Setelah membantu seseorang. Engkau hanya membodohi dirimu sendiri. Kamu tidak sepenting itu. Jadi Paulus ngomong sindirannya kasar banget ya. Jadi orang yang merasa dirinya bernilai lebih penting hanya karena baru melakukan sedikit kebaikan atau punya sedikit kelebihan. Pada dasarnya dia merasa dirinya penting. Padahal kata Paulus kamu tuh gak sepenting itu. Kamu tuh lagi halu. Yang kedua, siapa yang menipu kita? Itu ada si ular tua. Bagaimana cara dia nipu kita? Bagaimana cara dia nipu nenek moyang kita? Dengan cara apa dia buat nenek moyang kita jatuh dalam dosa? Dengan cara menipu. Kejadian 3:13 terjemah ayat. Lalu Tuhan Allah berkata perempuan itu, apa yang telah kau lakukan? Perempuan itu menjawab, ular itu menipuku, maka aku makan. Jadi ular adalah binatang yang paling licik dari semua binatang. Bagaimana kita bisa tahu ia licik dan lihai? Apa buktinya? Karena dia sudah menipu satu dunia. Ia berhasil membujuk dan menggoda satu dunia untuk makan buah kebohongan dan tipu dayanya. Rasul Paulus katakan, ia begitu heran dan memikirkan bagaimana cara dosa bisa masuk ke dalam kehidupan orang percaya. Sehingga mengakibatkan banyak manusia terbakar di api neraka. Dia mulai mencari jawaban dari Tuhan dengan berdoa sungguh-sungguh dan akhirnya mendapatkan jawaban di Roma 7 ayat 11. Sebab dosa mengambil kesempatan melalui hukum itu untuk menipu dan membunuhku. Jadi dosa ternyata terus mencari cara-cara dan kesempatan untuk apa? Menipu. Setelah berhasil menipu, apa yang ia lakukan? Ia akan membunuh kita. Dibunuh di sini bukan sekedar kematian tubuh, tetapi kematian kekal di api neraka. Saudara, bukankah mengerikan hanya gara-gara tertipu loh? Hanya gara-gara tertipu, kita semua berakhir di lautan neraka. Mengerikan banget tipuan ular ini. Dia akan bikin kita percaya untuk sesuatu yang real padahal nggak real. Dia bikin kita senang sekali untuk dibuat sampai senang sekali akan tawaran dosa sampai kita berakhir di api neraka. Ngeri banget, hanya gara-gara ketipu. Jadi solusinya apa supaya jangan tertipu? Yang ketiga, cara jangan sampai tertipu. Adalah setiap kita harus menjaga iman kita, jangan sampai ada cacat atau celah sedikit pun. Efesus 4 ayat 27 dikatakan, jangan memberi kesempatan kepada setan. Jangan memberi kesempatan kepada setan. Jadi setiap kita harus memastikan jangan sampai ada cacat, ada scratch, atau ada celah sedikit pun di dalam iman kita. Sehingga celah ini, ya, cacat celah ini bisa dipakai untuk iblis masuk ke dalam hidup kita. Jadi ini seperti saudara semua sedang pakai jubah kebenaran. Ini adalah pakaian rohani saudara. Saudara, suatu saat ada seorang dukun dari Afrika yang bertobat. Ia cerita bagaimana dia di dalam dunia rohania, alam spiritual, dia bisa lihat bagaimana orang percaya, orang Kristen, mereka itu semua pakai jubah yang bersinar, jubah kemuliaan yang terang putih bersih. Jadi menurut dia, kalau orang Kristen jatuh dalam dosa dan tidak mau bertobat, maka akan ada lubang-lubang kecil di jubahnya, di pakaiannya. Dan melalui lubang ini, dukun akan coba serang orang Kristen yang tidak mau bertobat. Dan itu juga pasti setan akan lewat lubang-lubang di bajunya. Apakah seperti itu? Nggak penting juga. Tapi yang terpenting adalah saudara harus, lewat pembelajaran kita, yang terpenting adalah saudara harus menjaga, jangan sampai pakaian rohani saudara ini jadi berlubang-lubang. Atau malah saudara kehilangan pakaian rohani saudara.
pakaian kebenaran saudara, saudara jadi telanjang. Sesuai dengan Wahyu 3:17b. Dikatakan, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maksud telanjang ini apa? Jubah kebenarannya hilang karena dosa. Jadi saudara, iman saudara harus dijaga semulus mungkin. Jangan sampai pakaian kebenaran saudara berlubang-lubang. Jangan ada goresan sedikit pun dalam iman saudara. Bukan berarti nggak akan pernah jatuh. Saudara bisa jatuh, tapi saudara harus segera bangun. Dan kemudian pelihara dan jaga kembali iman saudara. Ada peribahasa yang berkata, angin kencang bertiup melalui lubang jarum. Angin kencang bertiup melalui lubang jarum. Artinya apa? Meski itu hanya ukuran lubang jarum, ya, angin pun tetap bisa lewat. Maka kita tidak boleh membiarkan ada lubang sekecil apapun di dalam iman kita. Bahkan sekecil lubang jarum yang harus dilihat pakai konsentrasi, baru bisa kelihatan. Itu pun nggak boleh. Karena meski dia kecil, iblis bisa masuk melalui kesempatan itu. Dan menjatuhkan dan membunuh kita. Roma 7 ayat 11. Saya bisa baca bahwa dosa terus mengambil kesempatan itu. Jadi jika setelah kita jatuh kita nggak mau bertobat, apa akibatnya? Kematian kekal di neraka yang akan menanti kita. Karena Roma 6 ayat 23 katakan apa? Sebab upah dosa ialah maut. Kebanyakan kita, saudara, kita sangat waspada dan hati-hati supaya kita jangan ditipu sama orang. Benar gak? Kita gak mau diakalin, kita gak mau dimanipulasi oleh orang lain. Akan tetapi saudara, kenyataannya kita tidak pernah waspada untuk tidak tertipu sama diri kita sendiri. Kita lihat orang itu, kita langsung bisa nilai, wah mesti hati-hati. Kayaknya itu orang-orang gak benar, dia mau tipu saya. Kayaknya dia lagi mau bohongin saya. Kita bisa tahu ada kepalsuan yang direncanakan ya sama orang itu. Dan kemudian kita mulai menghindar. Tetapi kita gak pernah sadar bahwa ada kepalsuan di dalam diri kita sendiri. Bahwa seringkali kita gak berkata jujur mengenai diri kita. Kita seringkali menipu diri kita sendiri tanpa kita sadari. Yakobus 1 ayat 16 terjemahan NASB. Dikatakan apa? Jangan tertipu saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi orang percaya kepada Allah selain tidak boleh tertipu sama orang lain. Yang terutama jangan sampai tertipu sama diri sendiri. 2 Timotius 3 ayat 13 terjemahan NASB lagi. Saya bacakan, tetapi orang jahat dan penipu akan berlanjut dari jahat menjadi lebih jahat lagi, menipu dan tertipu. Lihat di sini, orang jahat dan orang suka menipu pada akhirnya mereka dari jahat akan semakin jahat. Selain menipu orang lain tanpa mereka sadari, akhirnya apa? Mereka akan tertipu oleh diri mereka sendiri. Apa kata Tuhan tentang orang seperti ini? Apakah perlu diingatkan, dinasihati? Wahyu 22 ayat 11 terjemahan AYT. Biarkan orang yang berbuat jahat tetap berbuat jahat. Orang yang tidak suci tetap tidak suci. Orang yang berbuat benar tetap melakukan kebenaran. Dan orang kudus tetap menguduskan dirinya. Jadi nasihat kita hanya perlu diberikan kepada orang yang punya hati nurani yang murni. Dan yang bisa ditegur dan dinasihati. Bagian tidak bisa sadar diri, yang suka melihat diri yang udah bagus dan baik-baik aja. Apakah kata Alkitab, apakah masih perlu diberikan teguran, nasihat? Nggak usah saudara. Kenapa? Dia aja sudah merasa dirinya lebih baik dari saudara. Masa saudara mau kasih nasihat? Mikir atuh. Ya kan? Saya mau kasih nasihat dia aja udah merasa diri lebih bagus dari saudara. Yehezkiel 3 ayat 27 dikatakan, ia yang mau mendengar, biarlah ia mendengar. Dan ia yang tidak mau mendengar, biarlah ia tidak mendengar. Karena mereka adalah keturunan yang memberontak. Jadi sampai mati pun orang-orang seperti ini pada akhirnya tidak akan pernah bisa melihat aib mereka. Dan tidak akan pernah bisa bertobat. Mereka sukanya hanya memberontak. Tidak pernah berniat berubah. Ini adalah akibat kepalsuan dan pembenaran diri yang sudah begitu tebal. Sampai tidak lagi bisa melihat diri sendiri. Melihat celah dan aib dosa sendiri. Dan bisanya hanya nyalahin orang. Tidak bisa mencari pertobatan bagi diri sendiri. Inilah rupa orang yang tertipu oleh kepalsuan yang dibangun puluhan tahun. Tertipu oleh kemunafikan sendiri, kepalsuan dan pencitraan diri sendiri. Orang seperti ini, saudara, kepalsuannya telah menutupi seluruh jalan dia. Sampai-sampai dia tidak bisa melihat lagi bau busuk di dalam dirinya yang begitu menyengat. Meski orang di sekelilingnya sudah jijik dan muntah-muntah dibuat oleh bau busuk dirinya. Tetapi tetap saja dia merasa dirinya wangi, mulia dan terhormat. Kasihan sekali deh. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan dibersihkan, disucikan dan diuji. Tetapi orang jahat akan berbuat jahat. Tidak seorang pun dari orang jahat itu akan memahami. Tetapi orang-orang yang bijaksana akan memahaminya. Di hari akhir, orang yang bisa jujur dengan diri sendiri, mereka adalah orang yang setiap kali dengar firman, mereka akan semakin
dibersihkan, lebih suci lagi. Sebaliknya orang jahat, orang yang suka membenarkan diri, ya merasa diri lebih baik, orang ini ada hati nurani sudah tumpul, akan semakin buta dan semakin tertipu sama dirinya sendiri dan semakin kotor. Mau dikasih firman sebanyak apapun hanya untuk pembenaran diri. Selalu merasa diri sudah melakukan firman, padahal baru sampai pengetahuan. Dengar firman hanya untuk menghakimi orang lain. Firman ini bagus buat pasangan saya, bagus buat orang tua saya, bagus buat teman saya. Tetapi saya nggak butuh itu, karena saya udah melakukan semua ini. Ya, dia nggak bisa bedain mana yang baru sampai tahu di otak atau udah sampai di hati. Ya, karena dari sini mau turun ke sini ini namanya butuh dengan penderitaan, masalah. Ya, baru bisa dari sini turun ke sini. Tapi orang pikir dengan tahu artinya sama dengan melakukan firman. Yang keempat, siapa orang bijaksana? Dan ini 12 ayat 10 katakan apa? Mereka yang bijaksana, mereka punya pengertian. Jadi orang yang mempunyai pengertian, yang memahami dirinya dengan baik. Ya, minggu lalu kita ada khotbahin Ayub, dikatakan apa? Sempat disinggung bahwa setiap orang harus mengenali dirinya dengan baik. Jangan menilai diri melebihi sebenarnya. Maka orang yang memiliki pengertian ada artinya apa? Orang yang memiliki pengenalan cukup baik akan dirinya sendiri. Bukan hanya kelebihan, tetapi kekurangan. Jadi apa ciri-ciri orang bijaksana? Yang pertama, orang yang bisa jujur dengan diri sendiri. Amsal 2 ayat 7. Ia menyimpan suara hikmat bagi orang-orang yang tulus. Ia adalah sebuah perisai bagi mereka yang berjalan dalam kejujuran. Lihat, Tuhan hanya kasih hikmat bagi siapa? Orang tulus. Apa orang tulus? Orang yang berjalan dalam kejujuran. Artinya orang yang bisa jujur sama diri sendiri. Baru bisa berjalan dalam kejujuran. Saudara tahu orang yang selalu bisa cari alasan untuk tidak mengakui kesalahannya ada? Apakah bisa disebut orang yang jujur? Dan dikatakan hikmat ini adalah hadiah yang diberikan hanya bagi orang yang takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena saudara takut akan Tuhan, Tuhan sangat senang. Dan karena Tuhan sangat senang melihat hidup saudara, Tuhan kasih saudara apa? Hikmat. Di Amsal 2 ayat 7 dikatakan apa? Tuhan simpan hadiah hikmat ini. Hanya dikasih sama siapa? Orang yang jujur, orang yang tulus. Siapa yang punya hikmat Allah? Mereka adalah orang yang bijaksana. Mereka adalah orang yang bisa jujur dan bisa melihat ke dalam diri mereka sendiri. Mereka adalah orang yang selalu takut akan Tuhan. Mereka bukan takutnya sama manusia. Sehingga perlu mencari pengakuan dan pembuktian dari manusia. Mereka tidak merasa perlu kelihatan bagus di depan orang lain. Pengakuan mereka harapkan hanya dari mulut Tuhan. Dan sebagai hasilnya mereka menerima hadiah yaitu hikmat Tuhan. Amsal 2:7 katakan hikmat itu adalah perisai menjaga hidup kita. Ya kan? Saudara lihat ayat yang di depan. Dan Efesus 6 ayat 16 dikatakan iman itu adalah perisai. Jadi jika saya simpulkan, orang bijaksana adalah orang yang tulus. Mereka adalah orang yang bisa jujur dengan diri sendiri. Dan mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya mereka jujur. Karena mereka tahu Tuhan bisa lihat hati, bukan hanya lihat tindakan saja. Tetapi sebagai hadiahnya bagi orang tulus dan takut akan Tuhan, Tuhan kasih namanya hikmat. Dan hikmat ini setelah terkumpul, ia akan jadi iman. Dan iman ini setelah terkumpul, iman ini akan berfungsi sebagai perisai. Dan untuk apa perisai tujuannya? Untuk mengalahkan tipu daya iblis. Begitu skemanya. Oke, jelas? Semakin pintar kita semua. Amin. Di hidup ini, kita bisa saja ditipu oleh orang. Setelah sadar, kita ditipu, kita marah sekali. Aduh, aku nyesel kenal orang itu. Aduh, aku udah ketipu sama dia. Uangku habis, ya kan, sama orang itu. Ternyata itu investasi bodong yang ditawarkan. Akan tetapi ketika kita tertipu sama diri sendiri, apakah kita pernah semarah itu, segeram itu sama kebodohan kita? Jika dibandingkan ditipu sama orang lain, kita hanya hilang uang, hilang barang, hilang waktu, hilang kepercayaan. Tetapi tertipu sama diri sendiri secara rohani ya, kerusakannya terjadi lebih parah, yaitu kerusakan di iman. Dan berakhir di api neraka. Kenapa tertipu sama diri sendiri tingkat kerusakan lebih parah? Kenapa? Kalau tertipu sama orang lain, saudara bisa cut loss namanya. Cut loss. Caranya apa? Putus hubungan sama orang itu. Putus kerjasama. Tarik investasi saudara. Tetapi tertipu sama diri sendiri, apakah sadar? Nggak sadar. Saya pikir saudara udah bagus. Saya pikir saudara udah baik. Padahal kerusakan sudah terjadi di dalam diri saudara. Di dalam iman saudara. Dan kerusakannya mungkin sedang terus berlanjut sampai saat ini. Sampai berakhir di api neraka. Baru sadar. Itu ngeri sekali saudara.
1 Korintus 3:18 terjemahan NASB. Jagalah agar jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu berpikir bahwa ia bijaksana pada zaman ini, ia harus menjadi bodoh sehingga ia menjadi bijaksana. Jadi siapa yang bijaksana itu yang menganggap dirinya bodoh. Itu yang menganggap dirinya gak bagus. Siapa yang bodoh? Itu yang menganggap dirinya bagus. Menganggap dirinya bijaksana. Itu sebabnya banyak orang Kristen halu. Merasa diri bijaksana, merasa diri saleh, merasa diri rohani. Paling dekat sama Tuhan. Merasa dia yang punya sorga. Padahal sedang tertipu sama halunya. Siapa asli kita yang sesungguhnya adalah siapa kita di dalam hati kita. Jika kita benar-benar saleh, rohani dan dekat sama Tuhan, akan tetapi jika kesalehan itu membuat diri kita jadi merasa lebih baik, merasa lebih rohani, merasa lebih bernilai dibanding orang lain, sehingga kita pantas menghakimi orang lain, apakah ciri kita orang yang dekat sama Tuhan? Apakah itu ciri kita orang yang bijaksana? Bukankah itu keangkuhan dan kesombongan? Apakah itu rupa orang yang bijaksana? Jangan menganggap diri kita orang paling bersih, paling suci, paling dekat sama Tuhan. Karena semua orang berdosa. Gak ada satupun orang gak berdosa. Sesuai catatan Roma 5:12. Saya bisa baca sendiri ayatnya. Dan kalau saudara tahu saudara orang berdosa, saudara seharusnya setiap kita meskipun ada keunggulan kecil di dalam diri kita, saudara kita bisa tetap jadi orang rendah hati. Jika kita berkata kita tidak ada dosa, maka kita sedang menipu diri kita sendiri. Sesuai catatan 1 Yohanes 1:8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dosa mau kecil, dosa mau besar, tetap dosa. Dosa mencuri, dosa membunuh, dosa berzina, sama dengan dosa sombong rohani. Semua kita berdosa. Tidak ada seorang pun yang berhak menganggap dirinya lebih benar, lebih baik dari orang lain. Seorang pun tidak. Sesuai catatan Roma 3:10. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Kita semua terlahir di dalam dosa. Kita hidup, kita bergerak, kita bernafas, itu di dalam dosa. Makan minum pun kita dalam berdosa. Jangan kita sombong rohani. Alkitab katakan ketika kita mati, kita ketemu Tuhan. Kita semua harus kasih pertanggungjawaban hidup kita. Semua orang. Di tahun 2022, populasi umat manusia saat ini mencapai 8 miliar orang. Saya tahu itu, banyak ya. Bagi Tuhan, meski populasi manusia begitu banyak, ia tidak mengalami kesulitan untuk menilai masing-masing setiap orang terpisah satu persatu. Meski jumlahnya mencapai 8 miliar. Tuhan akan menganalisa dan mengevaluasi setiap orang secara pribadi. Dan meski di saat yang bersamaan seluruh umat manusia berbicara, di mulut mereka, di hati mereka, di pikiran mereka, 8 miliar orang ini Tuhan bisa dengar secara spesifik pembicara mereka. Berarti kalau Tuhan di sana tuh dengerin ramai banget ya. 8 miliar orang ngomong dia bisa denger gitu. Ramai banget. Tetapi Tuhan tidak kesulitan untuk mendengar ya setiap suara itu, untuk menganalisa satu persatu omongan itu secara terpisah-pisah. Dan semua yang dikatakan manusia, semua harus dipertanggungjawabkan. Sesuai Matius 12, 36, 37. Namun aku mengatakan kepadamu bahwa setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang, mereka akan mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37, karena oleh perkataanmu kamu akan dibenarkan dan oleh perkataanmu kamu dihukum. Saudara sambil bersaksi di hati berkata, lihat saya ini orang yang rohani. Lihat nih saya bagus kan? Saudara banyak memberi tujuannya supaya dikenal dipuji orang. Saudara baik sama orang supaya orang baik sama saudara. Saudara puji-puji angkat-angkat orang karena saudara lagi jualan. Saudara jadi pendeta ujungnya mau cari duit, cari uang. Ya. Jadi pendeta cari penghormatan manusia. Saudara pikir Tuhan gak tahu semua itu? Hah? Tuhan tahu semua itu. Semua kepalsuan dan kemunafikan itu. Roma 14 ayat 12. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Pada akhirnya kita harus memberi pertanggungjawaban kita masing-masing. Di dunia ini ya, kita bisa pakai akal kita, kepintaran kita, pencitraan diri kita untuk menyembunyikan busuk di dalam diri kita. Sehingga kelihatan bagus dan wangi. Akan tetapi cara itu tidak akan berlaku buat Tuhan. Dia sudah tahu dan lihat siapa diri kita sesungguhnya. Semua tampak telanjang di depan dia. Tidak ada yang bisa membohongi Allah. Ibrani 4:13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang terbuka di depan mata dia. Yang kepada yang kita harus memberi pertanggungjawab. Jadi di dunia ini kalau seseorang tertangkap melakukan kejahatan, dia akan diinterogasi. Dia akan dipaksa untuk ngakuin kesalahannya. Tetapi di tahta penghakiman Tuhan tidak perlu repot-repot untuk memaksa seseorang mengakui kesalahannya. Mulut saudara yang selama ini ngeles, mulut saudara yang terus bicara yang bagus,
Di hari itu mulut saudara ngomong dengan sendirinya, siapa diri saudara sesungguhnya. Tuhan cukup dengerin saudara buka aib saudara sendiri dengan mulut saudara. Sungguh menakutkan kan? Itu sebabnya mari kita hari ini takut sama Tuhan daripada takut sama manusia. Jangan kita hidup dalam kepalsuan dan kepura-puraan. Hidup dalam pencitraan. Setiap kali melakukan sesuatu ingatkan diri kita bahwa kita sedang diperhatikan sama Tuhan. Hati, motivasi dan tindakan kita sedang Tuhan lihat. Kita bisa saja membangun pencitraan diri dengan cara bicara yang sopan, berkarisma, membangun citra diri yang tampak kelihatan baik, ramah, sopan, atau mencoba menampilkan kesan yang membuat orang suka dan kagum sama kita. Tetapi ingat, Tuhan tahu setiap ucapan kita, bukan hanya suara dan bunyi-bunyi yang keluar dari mulut kita, tetapi setiap suara dan perkataan di hati kita. Tuhan dengar itu semua. Dia tahu setiap motivasi yang manusia lakukan, apakah mulut, hati, dan tindakan sama. Tuhan tahu semua apakah hal-hal yang baik saudara lakukan untuk kemuliaannya, atau hanya untuk pencitraan diri saudara. Alkitab katakan mereka yang menganggap diri bijaksana, merasa diri bijak. Itu oke, baik, bagus. Tapi di saat-saat itu saudara, itulah saatnya saudara jadi bodoh di mata Tuhan. Roma 1 ayat 22, mereka menganggap diri bijaksana tetapi menjadi bodoh. Jadi untuk menjadi bijaksana saudara perlu menerima hikmat sejati yang itu datang hanya dari Kristus. Itu sebabnya saudara hanya bisa menerima hikmat yang bukan dari hikmat dunia tetapi hikmat yang diberikan Kristus sendiri buat saudara. Sesuai catatan 1 Korintus 1, 24, 30. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ayat 30, Allah telah menjadi hikmat bagi kita yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi sumber hikmat hanya saudara peroleh di dalam Kristus. Dan dikatakan hikmat dari Yesus akan menebus kita. Artinya Yesus akan meluputkan kita dari setiap bahaya, tipuan yang iblis bentangkan di depan kita. Tetapi orang dunia memakai hikmatnya sendiri untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara-cara menipu orang lain. Jalan hidup mereka seperti ular, berkelok-kelok. Sama sekali tidak bisa berjalan lurus. Otak, hati, dan tindakan mereka semuanya berjalan bengkok. Nggak bisa lurus. Kalau bisnis cara untung selalu mesti pakai nipu orang. Kalau nggak nipu kayaknya nggak akan bisa sukses. Cara dagang kalau dikasih utang sama supplier, tagihan pertama lancar. Tagihan kedua lancar. Tagihan ketiga mulai belinya lebih luar biasa dari biasa. Biasa ordernya 50 juta, sekarang order 150 juta. Habis itu kabur bawa duit orang. Ataupun utangnya 150 juta, waktu ditagih, tiap datang dibayar cuma 1 juta. Bengkok kan? Tujuannya apa? Supaya yang hutangnya nyerah. Nggak nagih lagi. Disuain. Ada nggak itu? Banyak. Jadi jika seseorang terus saja hidup di dalam kebohongan, mungkin mereka bisa memperoleh keuntungan dari kebohongan. Akan tetapi pada akhirnya hidup mereka akan hancur dan binasa. Yang kedua, seperti apa orang yang bijaksana? Mereka adalah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi orang yang bijaksana, mereka bukan memakai cara-cara jahat untuk mencapai tujuan mereka. Mengapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka percaya hidup mereka sama Tuhan. Sehingga mereka tidak memakai cara-cara merugikan orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Dan orang seperti ini akan menjalani hidup yang tenang dan aman. Ketika saudara membuat rencana sendiri dengan cara-cara saudara, hikmat saudara sendiri untuk mencapai tujuan saudara, pasti ada kekhawatiran di dalam melakukan rencana itu. Kenapa? Karena itu berangkat dari ego. Hasil saudara menjadi gelisah, khawatir, dan tidak tenang. Karena proses awalnya saja sudah gak bagus, udah salah. Maka pasti hal-hal buruk yang kita tuai. Amsal 3 ayat 5 dan 7 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara harus mempercayakan seluruh hidup saudara kepada Tuhan. Siapa manusia yang paling bodoh di mata Tuhan? Amsal 28-26, orang yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bodoh. Tetapi orang yang berjalan dalam hikmat dikatakan dia akan diselamatkan. Orang yang merasa dirinya paling bijak, yang percaya dengan penilaian atas dirinya sendiri, tanpa pembuktian dengan Alkitab, aku yang terbaik di bidang aku yang paling hebat, aku yang paling holy. Pada akhirnya orang seperti itu akan jatuh karena hikmatnya sendiri. Tetapi orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, mereka tidak menganggap diri mereka bijak. Siapa orang yang bijak di mata Tuhan? Orang yang menganggap dirinya bodoh di mata Tuhan. Orang seperti ini pasti selalu mengevaluasi diri, memeriksa hatinya setiap saat. Setiap kali dia berkata-kata, baik berkata di mulut atau di hati, ia akan memeriksa hatinya. Atau saat dia melakukan sesuatu, ia akan selalu waspada dan berjaga-jaga untuk tidak jatuh dalam kesombongan. Ia selalu memastikan tidak melakukan segala sesuatu hanya mengandalkan pikiran sendiri, tetapi selalu melihat Tuhan dalam segala hal. Bagi mereka seperti ini, Tuhan akan hidup bersama orang itu. Tuhan akan memimpin jalan orang itu. Dan Tuhan tidak akan setengah-setengah waktu menolong orang seperti itu. Sesuai catatan Mazmur 84 ayat 12. Kita baca.
Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Tidak ada satupun orang baik. Ya. Tetapi saudara, ketika kita bisa merendahkan hati kita, kita mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan, maka tidak ada satupun hal-hal baik yang Tuhan tidak beri buat kita. Bagi orang yang lurus hidupnya, jujur, Tuhan tidak akan tahan-tahan berkatnya. Ketika Tuhan turun tangan menolong saudara, maka tidak ada yang perlu saudara khawatirkan. Hal baik yang datang kepada saudara di saat yang tepat. Tuhan akan mencurahkan hikmat, kasih karunia, dan pengertian yang luar biasa. Sehingga saudara bisa berhasil di dalam hidup saudara. Percayakan seluruh hidup saudara kepada Tuhan. Ketika saudara berkata, saya hanya mau percaya kepada Engkau Tuhan. Aku tidak mau mengandalkan hikmatku sendiri. Apalagi memakai cara-caraku untuk mencapai tujuanku. Maka apa jawab Tuhan? Oke, mulai hari ini aku akan bertanggung jawab atas hidupmu. Sampai akhir aku akan jadi gembalamu. Dan aku akan membawa kamu ke padang rumput yang hijau. Sehingga engkau tidak akan pernah kekurangan apapun. Dan aku akan menyediakan semua yang kau perlukan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu. Buat firman-Mu yang hari ini boleh menjelaskan kepada kami secara detail dan akurat. Seperti apa orang yang tertipu oleh diri sendiri. Orang-orang yang menjadi halu dengan pengertian yang salah. Kiranya melalui firman hari ini kami belajar untuk tidak mengukur diri kami melebihi dari apa yang sesungguhnya. Tolong kami untuk kami boleh terus belajar firman Tuhan sehingga kami semakin mengukur diri kami bukan dari apa yang kami rasa, dari apa yang orang akui tentang kami. Tapi kami dengan jujur selalu berkaca, bercermin pada firman Tuhan. Sehingga ketika kami menemukan diri kami benar, kami menemukan diri kami mulia, diri kami kudus, saleh, itu bukan dari apa yang kami rasa, bukan dari apa yang diakui orang. Tapi dengan dicocokkan dengan firman Tuhan. Setiap kali kami melakukan sesuatu, perkataan, tindakan, Tuhan ingatkan kami bahwa Engkau sudah memperhatikan kami. Tolong kami untuk tidak menjadi orang yang tergiur untuk mencari pengakuan dan pujian manusia. Tetapi kami jemaat NJM, kami mendengar firman hari ini, tolong kami menjadi orang yang lebih mengejar pengakuan, pembenaran daripada Tuhan. Tuhan sendiri mengakui iman percaya kami. Sehingga kami tidak perlu hidup di dalam kepalsuan dan kemunafikan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur bahwa firman yang hari ini memerdekakan kami, menjelaskan kepada kami tentang apa yang harus kami lakukan di dalam pedoman iman untuk hidup di dalam kejujuran, supaya kami tidak tertipu oleh diri sendiri. Dan hari ini Tuhan kami membawa persembahan kami, Tuhan berkati persembahan ini, supaya dipakai buat perluas kerajaan-Mu, dan berkati kami lebih, supaya kami bisa memberikan lebih lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, dengan meninggikan nama Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.